warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang hubungan antar garis materi kelas 4 semester 2. Apa yang akan kita pelajari? Jadi yang akan kita pelajari pertama garis, kedua jenis-jenis garis, dan yang ketiga adalah hubungan dua garis. Buku yang kita gunakan adalah buku matematika untuk SD atau MI kelas 4, ditulis oleh Gunanto dan Desi Andalia. Apa itu garis? Jadi garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Dari titik-titik yang jaraknya sangat jauh, kemudian semakin bergerak dan rapat, semakin rapat, maka kerapatannya saking rapatnya sampai terbentuk sebuah garis. Inilah yang dikatakan garis. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik yang teratur, kemudian berkesinambungan, rapat sehingga terbentuk sebuah garis. Kalau titik-titiknya semakin rapat, maka akan membentuk garis lurus. Jenis-jenis garis. Yang pertama, garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Contohnya AB merupakan garis lurus karena ditandai dengan garis kedua sisinya itu memiliki tanda panah. Maksudnya apa? AB ketika dipanjangkan maka akan terus panjang, begitupun sisi kirinya akan terus panjang. Dia tidak terbatas ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya, sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Jadi kalau sinar garis bedanya dengan garis lurus, kedua sisinya ini menunjukkan ketidakterbatasan, sangat panjang. Tapi kalau sinar garis, satunya ini terbatas, sementara yang sebelah lainnya tidak terbatas, ditunjukkan dengan tanda panah pada salah satu sisinya. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi di kedua ujungnya itu merupakan titik. Jadi tidak ini terbatas, di kedua ujungnya terbatas. Itulah perbedaan antara garis lurus yang tidak ada ujungnya, terus memanjang tidak terbatas, segmen garis yang hanya salah satu ujungnya yang tidak terbatas, dan ruas sinar garis yang salah satu ujungnya tidak terbatas, dan terakhir adalah segmen garis yang kedua ujungnya itu terbatas. Untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar dari ketiga jenis garis. Yang ruas garis kedua ujungnya terbatas, maka inilah yang dikatakan ruas garis atau segmen garis. Kemudian gambar garis lurus ya. Ini gambar garis lurus, kedua ujungnya bisa diperpanjang dengan panjang yang tidak terhingga, sepanjang yang penting dipanjangkan terus. Ini adalah garis lurus. Dan sinar garis yang salah satu ujungnya terbatas, sementara ujung lainnya tidak terhingga, tidak terbatas. Kalau kita mau panjangkan, maka akan semakin panjang terus dan panjangnya tidak terbatas. Jadi harus difahami perbedaan antara ketiga garis berikut ya. Selanjutnya, jenis garis juga ada yang namanya garis vertikal. Vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Sementara yang lainnya adalah horizontal. Kalau horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Intinya yang mendatar adalah horizontal dan vertikal adalah yang tegak.
Bagian terakhir adalah hubungan dua garis. Jadi hubungan antara dua garis itu ada 3 jenis. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, sejajar. Kapan dua garis dikatakan sejajar? Dua garis dikatakan sejajar ketika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan. Garis sejajar ditulis dengan simbol garis 2 seperti ini ya. Contohnya garis P dan garis Q. Jadi P dan Q ini adalah garis lurus karena kedua ujungnya tidak terbatas. Kemudian P dan Q adalah garis sejajar. Kalau kita mau simbolkan P sejajar dengan Q, seperti ini simbolnya. Selanjutnya, yang kedua, garis berpotongan. Kapan dua garis dikatakan berpotongan? Yaitu ketika apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Jadi kita harus tahu apa sih itu berpotongan. Berpotongan seperti ini, ada pertemuan di salah satu titik di antara keduanya. Di sini titik berpotongannya. Jadi garis M dan garis N adalah garis yang berpotongan. Namun ada juga yang dikatakan dengan garis berpotongan tegak lurus. Kapan itu dikatakan berpotongan tegak lurus? Apabila ada dua garis yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi 90 derajat itu seperti L ya. Tegak ke kanan ke atas kemudian mendatar. Itu juga tegak. Maka dikatakan garis berpotongan tegak lurus. Contohnya garis M dan N. Ini ya. Sudut-sudut yang terbentuk adalah sudut yang 90 derajat. Dia tegak ini juga 90 derajat. Yang ini juga seperti huruf L yang 90 derajat. L sempurna, ini juga 90 derajat. Maka kita tulis dengan seperti ini. Simbolnya seperti T besar yang terbalik. Maka ditulis M berpotongan tegak lurus dengan N. Seperti itu cara menulisnya. Selanjutnya garis berimpit. Apa itu garis berimpit? Kapan dua garis dikatakan berimpit? Yaitu ketika dua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Apa itu persekutuan? Maksudnya dua titik yang sama berada pada titik yang sama. Jadi garis pertama adalah garis A, yang kedua adalah garis B. Dikatakan berimpit jika minimal ada dua titik persamaan ya. Contohnya gambar garis A dan B ini dia menjadi satu. Dia memiliki banyak sekali titik persekutuan. Adapun pelajaran selanjutnya adalah tentang dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis dan menyebabkan ada beberapa sudut. Salah satunya adalah sudut hadap dan yang lainnya adalah sudut bertolak belakang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.